ataupun para apa ya Bu sebutnya? Para netizen. Para pemirsa. Oh, para pemirsa itu zaman kapan ya? Zaman Maria. Jadi ini edisi ngaso setelah berhenti sekian lama ya. Sekian lama ya tidak kita Dua upload. dekade. Jadi 2 dekade. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ngaso ya, ngobrol santai dengan Bu Maria. Sekarang udah nggak koprodi lagi nih. Iya. Ya, apa? Saya baru selesai nih November. Pensiun. Senang sekali. Pensiun betul. Jadi apa Bu sekarang? Sekarang saya di BPU. Iya, BPU. Badan Pengelola Usaha. Oh, cocok ya, ambasador ya. Kalau Pak Hanhan, ini namanya Dr. Hanhan Dianhar. Dia ada dosen di program studi kimia. Apa kabar Pak Hanhan? Baik Mbak. Baik. Jadi Mbak Ella apa Mbak Ella? Biasanya karena kita peer ya, bisa aja makernya ini. Jadi kita ini sedang membuat ini ya, handwrap ya, Bapak Ibu. Apa namanya? Kenapa ini idenya awalnya dari Bu Maria? Sebenarnya kenapa ini awalnya Bu Maria jadi ada ide ini? Iya. Iya Mbak Ella, kan sekarang kita tahu nih dengan merebaknya corona, kemudian ternyata hand sanitizer atau hand wrap itu habis langka ya? di pasaran sekarang di mana-mana. Lalu tentunya kita sebagai orang kimia pasti bisa dong buat ini. Nah, lalu ide ini kita munculkan ke dosen-dosen. Ternyata dosen-dosen kimia itu sangat apresiasi mau membuat ini sama-sama untuk kita bagikan di kalangan UNJ dulu nih Mbak Ella. Oh gitu ya, iya. Oh, kehabisan ya, saya nggak nyari-nyari sih sebenarnya karena ada emang di sini. Ya memang kan kalau misalnya kita lihat di media massa itu ya, baik di televisi atau mungkin di sosial media juga betul. Jadi karena panic buying itu salah satu yang mengalami kelangkaan itu adalah hand sanitizer. Harganya jadi mahal, susah dicari sampai bahkan ada yang menimbun segala kan kemarin kita lihat di televisi gitu. Berapa pentingnya sih Bu Maria kira-kira hand sanitizer seperti ini gitu? Dulu kan kita biasa aja ya cuci tangan gitu. Ini kenapa sih harus penting hand sanitizer? Ya sebetulnya ini untuk menjaga, untuk proteksi diri ya. Sebetulnya kan karena kita memang kalau bakteri, kuman, virus dan sebagainya kan bertebaran memang di lingkungan kita. Sehingga kadang-kadang kita kalau makan, kalau minum atau kalau beraktivitas lah kita lupa cuci tangan. Langsung pegang-pegang pipi lah misalnya, langsung kita makan dan sebagainya, kucek mata dan sebagainya. Nah sekarang dengan adanya virus corona yang sangat heboh ini, tentunya ini sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan kita lah, menjaga proteksi diri. Oke. Itu nggak Pak Hanhan? Betul sekali Bu Maria. Jadi Pak Hanhan ini tadi kita baru selesai buat ya Pak. Ya. Jadi gimana Pak? Tadi itu buatnya dengan menggunakan, kan kita hand sanitizer kan banyak ya, komposisinya yang di luaran. Ini kalau boleh tanya sedikit apa bedanya? Bukan beda ya, mungkin gimana tadi buatnya? Ya. Jadi Bu Ella tadi itu kami di laboratorium mungkin nggak tahu Ibu Ella setelah ini atau sebelumnya sudah mengupload video mengenai pembuatan hand sanitizer ini ya. Jadi apa namanya ini hand sanitizer ini dibuat berdasarkan resep atau apa ya istilahnya formulasi yang telah direkomendasikan oleh WHO. Jadi di dalam hand sanitizer ini sudah mengandung alkohol 80%. Karena di pasaran kan memang umumnya itu alkohol 70%. Antiseptik itu, tapi ternyata WHO itu sudah merekomendasikan yang 80%, lebih tinggi dibanding yang ada di pasaran. Oh oke. Apa namanya? Ini kan mengandung 80%. Ada juga teman-teman saya yang tanya, itu kalau kita buat sendiri, misalnya beli alkohol sendiri 70% ditambah air, itu kira-kira bisa juga nggak ya untuk ataupun gimana tuh Pak? Ya kalau misalnya buat sendiri dari alkohol 70% kemudian kita encerkan otomatis berkurang, turun konsentrasinya, malah jauh dari WHO gitu, jauh dari standar WHO. Tapi kami di sini menggunakan alkoholnya dari yang 96%, ya kita turunkan konsentrasinya menjadi 80%. Dan ditambahkan zat lain ya? Ya betul. Jadi di sini untuk menambah power dari antibakteri, antivirusnya itu kita tambahkan H2O2 gitu. Tadi itu 3%. Nah mungkin kalau ada pertanyaan, ini bisa nggak sih kita bikin sendiri di rumah misalnya kayak gini ya, kan ada menyebar ya resepnya ini atau formulasinya ini, bisa tidak misalnya H2O2 terus zat yang lainnya? Bisa, tentu bisa di rumah juga bisa buat gitu ya. Jadi tidak perlu tidak berbahaya? Ya kalau dilihat dari bahaya pasti ada bahayanya. Gitu. Bahan-bahannya sih tetap semuanya
artinya kalau kita tidak berhati-hati ya, Iya. berbahaya. Jadi kalau misalnya terutama H2O2 gitu ya, kalau terkena tangan bisa melepuh gitu. Tapi dengan misalnya menggunakan sarung tangan gitu, atau misalnya kalau yang sudah biasa mungkin bisa menghandle H2O2 dengan baik, jadi sudah tahu lah bagaimana cara menghandle H2O2 itu. Tapi untuk yang masyarakat awam itu pasti perlu sarung tangan misalnya, atau kacamata pengaman gitu. Ya takutnya terpercik ya gitu, itu bahaya soalnya. Sebenarnya kan alkohol juga katanya mudah menguap menguap sorry kayak gitu. Jadi ini juga ya. Ya, harus handle-nya ya, dengan betul. Jadi alkohol yang dipakai itu kan memang konsentrasinya lebih tinggi. 80% itu cukup cepat itu menguap. Nah, oleh karena itu dalam formula ini ditambahkan dalam komposisinya itu ada juga tadi kami tambahkan gliserol. Gliserol itu juga memang fungsinya untuk menghambat penguapan dari alkohol, sehingga ada waktu lebih lama untuk bakteri itu bisa hilang gitu, bisa. Dan satu lagi, apa itu? kalau misalnya menggunakan alkohol kan tangan jadi kering. Nah, adanya di gliserol itu dia lebih melembabkan. Melembabkan. Makanya lebih kita tambahkan zat yang lain ya, Betul. tambahkan zat yang lain. Oke, kita kembali ke Bu Maria. Bu Maria, ini sejak ya tadi kita kirim foto-foto ke dosen-dosen atau apa, katanya ini dijual tidak gitu ya. Padahal kan ini masih dalam proses apa ya? Kita kan baru bikin, terus juga katanya harus didiamkan ya Pak Anhan ya? Betul, jadi harus didiamkan 72 jam. 3 hari ya. 3 hari. Ada rencana komersialisasi mungkin, karena mungkin dari luar udah banyak ajakan. Sudah banyak yang bertanya-tanya ya. Ya, sudah banyak yang mencari karena masyarakat memang membutuhkan ini sekarang. ya. Jadi kalau untuk sementara ini kita sih membuat dalam jumlah banyak juga ya Pak Hanan ya. Tapi untuk sementara ini karena di UNJ sendiri juga kan banyak, warganya banyak. Kita punya dosen, punya karyawan, punya mahasiswa tuh ribuan juga banyak. Jadi untuk sementara kita memakai untuk kalangan sendiri. Tapi ada beberapa yang sudah kita pakai juga, bukan kita pakai sih, kita share juga ke masyarakat, seperti misalnya ke sekolah-sekolah di Depok. Karena kebetulan ada dosen kimia juga yang anaknya bersekolah di Depok. Jadi kita juga membagikan lah gitu. Nah, untuk sementara mungkin agak relevan yang namanya WeCare. Iya, kita sebagai bentuk Bedanya. apresiasi kita lah, proaktif kita dari prodi kimia, lab kimia untuk UNJ, untuk masyarakat. Oke, mungkin itu semoga menjawab semua pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa di Ngaso selanjutnya. Terima kasih.